Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Yuk, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita. Perkenalkan, nama Ibu Nurjana Al-Qadri. Panggil saja Ibu Nur. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang prakarya dengan materi kerajinan serat bagian pertama. Pada materi kerajinan bahan serat yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian serat alam. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan serat. Yang ketiga ialah pengolahan bahan serat. Teman-teman, tahukah kalian apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi, yaitu oleh negara Cina yang disebut dengan serat sutra. Kemudian pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian yang akan kita pelajari yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Ada 3 jenis bahan serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Yang ketiga, serat dari mineral. Tetapi yang akan kita bahas yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan akan kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat yang berasal dari buah. Serat dari biji yaitu tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Kemudian serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Kemudian serat dari daun. Serat dari daun yaitu daun, contohnya daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, dan eceng gondok. Kemudian serat yang berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beraneka ragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Contohnya buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang serat dari hewan. Ada 2 jenis serat dari hewan, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Stapel ialah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol.
Contohnya domba, alpaka, unta, dan kelinci. Serat dari filamen yaitu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat mempunyai 4 langkah-langkah. Yang pertama, pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Dan yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Pemintalan benang ialah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan menjadi pengolahan kapas, kemudian menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulungan benang. Kemudian yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah teman-teman, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.